Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi keberlanjutan, yaitu analisis laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia tahun 2020. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ana Agung Imas Damayanti dengan NIM 1917051094, kemudian ada Niputro Eva Pramita dengan NIM 1917051164, kemudian ada Igede Pramuja Harjawinata dengan NIM 1917051227. Baik, jadi langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai sekilas tentang PT Telkom Indonesia, di mana nama lengkap perusahaan yaitu Perusahaan Perseroan atau Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, di mana bidang usaha atau jenis barang dan jasa yaitu penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan. Kemudian tanggal pendirian perusahaan yaitu pada 19 November tahun 1991. Presiden Direktur yaitu Ririk Ardiansyah. Kemudian mengenai prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Untuk meningkatkan kualitas laporan, Telkom menerapkan prinsip untuk menentukan kualitas laporan berdasarkan GRI standar, yaitu yang pertama balance. Telkom berupaya mengungkapkan data dan informasi secara berimbang, baik positif maupun negatif dalam memaparkan aspek keberlanjutan. Kemudian yang kedua ada akurasi. Data dan informasi disajikan secara akurat bagi pemangku kepentingan. Kemudian ada timeless. Telkom menyusun laporan tepat waktu sesuai kebutuhan pemangku kepentingan berdasarkan periode pelaporan. Kemudian yang keempat ada clarity, di mana Telkom menyajikan data dan informasi secara baik dan jelas sesuai dengan kaidah penulisan agar mudah dimengerti oleh para pembaca. Kemudian yang kelima yaitu reliability, di mana Telkom mengumpulkan data dan informasi dari sumber internal yang dapat diandalkan termasuk dari anak perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu comparability, di mana Telkom menyajikan data dan informasi sesuai standar, prinsip, dan norma yang berlaku umum, sehingga dapat diperbandingkan dengan laporan keberlanjutan lain, terutama dari industri sejenis. Berikutnya yaitu mengenai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pemberdayaan UMKM. Telkom Group melakukan pengembangan dan pelatihan usaha kecil dan menengah dengan tujuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua yaitu layanan kesehatan. Melalui Telkomedika, Telkom Group memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dengan memberikan layanan kesehatan, Telkom Group berharap dapat membantu pemerintah memperbaiki kualitas kesehatan dan menurunkan kerentanan kesehatan di masyarakat. Telkomedika memiliki fasilitas Telemedika Health Center atau klinik yang didukung e-labs atau laboratorium, Telemedika Pharma atau apotek, dan Telemedika Optikal atau optik. Kemudian ada jaminan kesehatan bagi karyawan. Telkom Group mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan mengikutsertakan karyawan perusahaan dalam program tersebut. Keikutsertaan karyawan Telkom Group tentunya akan membantu meningkatkan cakupan JKN. Kemudian yang keempat ada pemberian beasiswa. Telkom Group melaksanakan program pemberian beasiswa perguruan tinggi terhadap putra-putri TNI dan Polri. Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan persentase kesempatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pasokan SDM dengan lulusan perguruan tinggi. Yang kelima yaitu bantuan fasilitas pendidikan, di mana Telkom Group melakukan program bantuan fasilitas pendidikan kepada sekolah dan perguruan tinggi, diantaranya berupa renovasi ruang kelas, laboratorium, sarana komputer, dan akses internet untuk pembelajaran jarak jauh. Bantuan fasilitas pendidikan bagi masyarakat diberikan guna mendukung pemerintah dalam meningkatkan proporsi sekolah dengan akses terhadap internet dan komputer untuk tujuan pengajaran. Yang keenam yaitu pembangunan sarana air bersih dan mandi, cuci, kakus atau MCK, di mana Telkom Group melaksanakan program pembangunan sarana air bersih dan MCK kepada masyarakat. Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum dan sanitasi yang layak. Kemudian yang ketujuh yaitu bantuan sambungan listrik. Bersama dengan masyarakat dan melibatkan mahasiswa, Telkom Group memberikan bantuan pengembangan energi terbarukan diantaranya berupa pemanfaatan aliran sungai sebagai sumber energi listrik dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dengan demikian, Telkom Group berkontribusi pada peningkatan persentase bauran energi terbarukan dan rasio elektrifikasi. Kemudian yang ke-8 yaitu program kemitraan dan pemberdayaan UMKM.
di mana Telkom Group membantu pemerintah meningkatkan akses UMKM untuk mendapatkan layanan keuangan non-bank melalui program kemitraan. Kemudian, melalui pengembangan UMKM, Telkom Group turut mendorong peningkatan penerimaan masyarakat laju yang berdampak positif pada pertumbuhan PDB real per kapita. Dengan adanya bantuan terhadap UMKM, diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat dikurangi. Yang kesembilan yaitu pengembangan produk dan layanan mobile broadband serta infrastruktur penunjang. Secara berkesinambungan, Telkom Group melakukan pengembangan produk dan layanan mobile broadband yang dapat diandalkan dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, investasi pada infrastruktur penunjang seperti tower telekomunikasi nirkabel terus dilakukan. Upaya tersebut mendukung target pemerintah untuk meningkatkan proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. Kemudian yang ke-10 yaitu bedah rumah dan bantuan sarana prasarana. Telkom Group melakukan program bedah rumah dan bantuan sarana prasarana bagi masyarakat guna mendukung pemerintah meningkatkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kemudian yang ke-11 yaitu penghijauan, reboisasi, dan pengelolaan sampah. Telkom Group melakukan penghijauan, reboisasi, dan pengelolaan sampah guna membantu pemerintah meningkatkan persentase penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Kemudian yang ke-12 yaitu whistleblowing system, di mana mekanisme WBS yang dijalankan oleh Telkom Group meminimalkan risiko korupsi di dalam entitas bisnis. Upaya tersebut merupakan kontribusi Telkom Group untuk mendukung pemerintah dan memperbaiki indeks perilaku anti korupsi nasional. Materi berikutnya yaitu mengenai analisis standar GRI 102 mengenai pengungkapan umum, di mana untuk profil organisasi, untuk indeks yang dilaporkan dari nomor 1021 sampai dengan 10213 untuk profil organisasi tercantum semuanya pada kesesuaian implementasi laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia 2020. Untuk strategi untuk indeks 102/14 yaitu mengenai pernyataan dari pembuatan keputusan senior, untuk kesesuaiannya ada yaitu pada halaman 14 dan 19. Namun untuk indeks yang dilaporkan nomor 12/15 mengenai dampak utama, risiko, dan peluang itu tidak tercantum dalam laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia 2020. Untuk etika dan integritas, untuk indeks nomor 102/16 itu sudah tercantum dalam laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia 2020 yaitu pada halaman 40/41 dan 52/55. Untuk indeks nomor 102/17 itu tidak tercantum dalam laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia 2020. Untuk tata kelola, untuk indeks 102/18 mengenai struktur tata kelola itu sudah tercantum dalam laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia 2020 yaitu pada halaman 81. Namun dari indeks nomor 102/19 sampai 102/36 itu tidak tercantum atau tidak dilaporkan dalam laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia tahun 2020. Kemudian sama halnya juga dengan GRI nomor 102/37 sampai 102/39 di mana dalam laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia 2020 tidak tercantum. Kemudian untuk keterlibatan pemangku kepentingan, nomor indeks GRI nomor 102/40 sampai 102/44 semuanya tercantum dalam laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia 2020. Kemudian untuk praktek pelaporan dari nomor 102/45 sampai 102/56 semuanya tercantum dalam laporan keberlanjutan PT Telkom Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Igede Pramuja Harjawanata. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yaitu saya akan mempresentasikan analisis standar GRI 200 topik spesifik ekonomi. Yang pertama ada kinerja ekonomi. Indeks yang dilaporkan 201/1 sampai dengan 201/3, implementasinya ada. Kemudian 201/4, implementasinya tidak ada.
Kemudian ada keberadaan pasar. 202 strip 1 sampai dengan 202 strip 2 implementasinya tidak ada. Kemudian yang ketiga ada dampak ekonomi tidak langsung. 203 strip 1 sampai dengan 203 strip 2 implementasinya ada. Kemudian yang keempat ada praktik pengadaan. 204 strip 1 implementasinya ada. Anti korupsi 205 strip 1 sampai dengan 205 strip 3 implementasinya tidak ada. Perilaku anti persaingan 206 strip 1 implementasinya ada. Kemudian ada analisis standar GRI 300 topik spesifik lingkungan. Yang pertama ada mineral, indeks yang dilaporkan 301 strip 1 sampai dengan 301 strip 3 implementasinya tidak ada. Yang kedua ada energi 302 strip 1 sampai dengan 302 strip 2 implementasinya ada. Kemudian 302 strip 3 implementasinya tidak ada. Kemudian 302 strip 4 implementasinya ada. Kemudian 302 strip 5 implementasinya tidak ada. Kemudian yang ketiga ada air 303 strip 1 sampai dengan 303 strip 4 implementasinya tidak ada. Kemudian 303 strip 5 implementasinya ada. Kemudian yang keempat ada keanekaragaman hayati 304 strip 1 sampai dengan 304 strip 4 implementasinya tidak ada. Kemudian yang kelima ada emisi 305 strip 1 sampai dengan 305 strip 2 implementasinya ada. 305 strip 3 sampai dengan 305 strip 4 implementasinya tidak ada. Kemudian 305 strip 5 implementasinya ada. Kemudian 305 strip 6 sampai dengan 305 strip 7 implementasinya tidak ada. Kemudian yang keenam ada air limbah dan limbah. 306 strip 1 implementasinya tidak ada. 306 strip 2 implementasinya ada. 306 strip 3 sampai dengan 306 strip 5 implementasinya tidak ada. Yang ketujuh ada kepatuhan lingkungan. 307 strip 1 implementasinya tidak ada. Yang kedelapan penilaian lingkungan pemasok. 308 strip 1 sampai dengan 308 strip 2 implementasinya tidak ada. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya melanjutkan presentasi sebelumnya dari rekan saya, yaitu tentang analisis standar GRI 400 tentang topik spesifik sosial dalam kesesuaian implementasi laporan keberlanjutan pada PT Telkom Indonesia pada tahun 2020. Yang pertama tentang kepegawaian, perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan ada pada halaman 114 sampai halaman 116. Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu tidak ada. Cuti melahirkan tidak ada. Selanjutnya tentang kesehatan dan keselamatan kerja, perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen kerja untuk kesehatan dan keselamatan tidak ada. Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang dan ketidakhadiran serta jumlah kematian terkait pekerja ada pada halaman 116 sampai 117. Peran pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka tidak ada. Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh ada, yaitu pada halaman 114 sampai halaman 116. Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ada pada halaman 114 sampai 116. Peningkatan kualitas kesehatan kerja ada pada halaman 114 sampai 116. Selanjutnya pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja ada pada halaman 114 sampai halaman 116. Pekerjaan yang tercakup dalam sistem tidak ada. Selanjutnya yaitu keselamatan kerja ada pada halaman 116. Penyakit akibat kerja tidak ada. Selanjutnya pelatihan dan pendidikan mencakupi rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan ada pada halaman 112 sampai 114.
111 sampai 112. Selanjutnya program yang meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan pelatihan ada pada halaman 111 sampai halaman 112. Presentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan penggabungan kerja tidak ada. Selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman dalam kesempatan setara meliputi keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan ada pada halaman 109 sampai halaman 110. Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki ada pada halaman 112 sampai halaman 114. Selanjutnya yaitu non-diskriminasi meliputi insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan tidak ada. Selanjutnya yaitu tentang kebebasan berserikat dan perundingan kolektif meliputi operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin beresiko tidak ada. Selanjutnya pengungkap tentang pekerja anak meliputi operasi dan pemasok yang beresiko signifikan terhadap insiden pekerja tidak ada. Selanjutnya kerja paksa atau wajib kerja meliputi operasi pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja atau paksa wajib kerja tidak ada. Selanjutnya membahas topik praktik keamanan meliputi petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia tidak ada. Hak-hak atas masyarakat adat meliputi insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat tidak ada. Selanjutnya penilaian hak asasi manusia meliputi operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampaknya tidak ada. Selanjutnya yaitu pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia tidak ada. Selanjutnya yaitu perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia tidak ada. Selanjutnya itu tentang masyarakat lokal meliputi operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan program pengembangan tidak ada. Operasi yang secara aktual dan yang beroperasi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal tidak ada. Selanjutnya itu penilaian sosial pemasok meliputi seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial tidak ada. Dampak sosial negatif dalam rantai pemasok dan tindakannya yang telah diambil tidak ada. Selanjutnya kebijakan publik meliputi kontribusi politik tidak ada. Selanjutnya penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk atau jasa tidak ada. Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa tidak ada. Yaitu selanjutnya tentang pemasaran dan pelabelan yaitu meliputi persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa tidak ada. Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa tidak ada. Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran tidak ada. Selanjutnya tentang privasi pelanggan yang meliputi pengaduan yang berdasarkan mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan ada, yaitu pada halaman 104. Selanjutnya tentang kepatuhan sosial ekonomi meliputi ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi tidak ada. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata maupun ucapan yang kurang berkenan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan jika ada dalam penyampaian materi kurang jelas, mungkin kurang dipahami, nanti kami akan buka pada saat sesi diskusi. Terima kasih.